Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mengangkat satu nyanyian. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sekali lagi saudara, katakan pujian dari Allah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Di waktu-Mu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan dan pujian ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Amin. Dia jadikan semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Katakan, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan Yesus mendengar. Lebih dari yang kami doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang kami harapkan, Tuhan. Kami percaya kepadamu, Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh, Dia jadikan semua Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Terima kasih, Tuhan. Dengan caranya di waktu-Mu yang tepat. Terima kasih, Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari saudara, dengan iman percayamu katakan, Yesus mendengar. Kami percaya Kau mendengarkan doa kami, Tuhan. Yesus menjawab. Kau menjawab doa kami lebih dari apa yang kami harapkan, Tuhan. Di waktu-Mu yang tepat. Terima kasih, Tuhan. Kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi saudara, katakan, Yesus mendengar. Kau mendengarkan setiap doa kami. Kau menjawab setiap seruan kami, Tuhan. Lebih dari yang kami harapkan, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Di waktu yang tepat, amin, ku kan Dia jadikan. Oh, Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Amin. Sekali lagi, Yesus mendengar. Maka Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu-Mu yang tepat. Terima kasih, Tuhan. Ku kan melihat. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih, Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang punya hati mengasihi kami. Kami mempunyai Tuhan yang kami bisa menaruh pengharapan kepadanya. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Tuhan menerima pujian penyembahan kami. Karena Tuhan sudah menguduskan kami lebih dahulu dengan darah yang kudus, darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Karena Tuhan, kami
akan menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami akan menyongsong-Mu, melihat-Mu dengan muka. Kami percaya Tuhan pun ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di sini, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siapkan hati kami. Hati yang baik, tanah yang baik untuk mendengar firman Allah. Menjadi benih yang kemudian berhasil tumbuh dan berbuah-buah di hadapan Engkau. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau segera menyampaikan firman kepada kami. Berikan kami hati yang selalu siap, hati yang dipenuhi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan, Salam. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. 3 macam kehilangan. Tema saya berikan hari ini 3 macam kehilangan. Pada waktu Adam melakukan pelanggaran, maka dia kehilangan 3 macam hal. Yang pertama, dia kehilangan jalan. Yang kedua, dia kehilangan kebenaran. Yang ketiga, dia kehilangan hidup. Ya, kita mau pasang telinga baik-baik. Kita baca di kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Ya, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. terus Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden Ya. ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala Ya. dan menyambar-nyambar Ya. untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, Tuhan menutup jalan ke pohon kehidupan. Waktu Adam dan Hawa tidak taat makan buah yang dilarang, konsekuensinya mereka harus diusir keluar dari taman kesukaan, taman sukacita, taman bahagia, itu Taman Eden. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada lapar, tidak ada orang mati, tidak ada orang susah, tidak ada orang berbuat dosa. Sampai Adam melakukan pelanggaran dengan Hawa. Dan konsekuensinya dia harus keluar dari Taman Eden, taman kebahagiaan, taman kesukaan, diusir. Untuk apa? Mengusahakan tanah. Ya, dikatakan situ untuk mengusahakan tanah, diusir keluar. Kita baca itu di ayat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. jangan makan daripadanya. Jangan makan buah itu, ya. Terus Maka terkutuklah tanah karena engkau. terkutuk tanah. Saya baca ini, aduh. Terlalu baiknya Tuhan itu, dia tidak mengutuk Adam. Dia tidak mengutuk Hawa. Jadi jangan ada manusia mengutuk manusia. Jangan ada orang tua mengutuki anaknya. Jangan ada anak mengutuki orang tua. Terkutuklah tanah. Bukan Adam, terkutuklah engkau. Terus Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu Ya. dari tanah seumur hidupmu. ya, Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, iya, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. ya. Dengan berpeluh Perhatikan, engkau dengan akan peluh, keringat, susah payah. Terus engkau akan mencari makananmu mencari makan, nafkah hidup. sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari Susah situlah payah. engkau diambil. Ya, jadi ini manusia tanah, debu. Dikatakan tadi ayat berapa itu? Debu.
Sebab engkau debu dan engkau akan kembali jadi debu. Tolong dibaca. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, Sebab engkau cuma debu. dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, apa yang disombongkan manusia? Apa yang kita mau sombong? Bangga. Wah, sepertinya orang ini sangat dibutuhkan, diperlukan. Sombong. Cuma debu. Apa tuh debu? Itu habis. Debu. Jadi manusia tidak perlu sombong. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, terima teguran Tuhan, terima nasihat Tuhan. Sebab kita cuma debu. Nggak ada apa-apanya. Dan kembali kepada debu. Coba gali-gali kuburan-kuburan itu, debu. Nggak ada apa-apa. Kok sombong? Ya. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Ya. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita cuma debu. Jadi jangan sombong. Rendah hati. Dinasehati orang tua, dinasehati dosen, dinasehati guru, dinasehati gembala. Rendah hati. Cuma debu. Debu itu bisa dilihat kalau cuma satu. Tak kumpul banyak, disapu-sapu baru kelihatan debu. Buat satu biji, nggak bisa. Jadi kita jangan jalan hidup ini dengan sombong. Tinggi hati. Tinggi hati itu mendahului kehancuran. Alkitab mengatakan, ya, aku benci kesombongan. Salah satu yang tidak disukai Tuhan itu sombong. Lucifer itu sombong, jatuh ke dalam neraka. Amsal pasal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ya, Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. ya. Mata sombong, Mata yang sombong itu melihat rendah orang. Kelihatan itu. Ya, pendidikan tinggi, ilmu yang kita punya tinggi. Ya, kita mungkin terpandang di masyarakat, tapi kalau kita sombong di mata Tuhan kita tidak dipandang. Banyak orang yang tinggi pendidikan, tapi tidak punya etika karena sombong. Ya. Apalagi cuma seorang pendeta, kasihan pendeta. Gitu ya. Jangan ya. Kita semua cuma debu. Debu. Itu apa kita sombong? Ya. Saya selalu nasihati cucu-cucu saya yang sekolah-sekolah tinggi. Ya. Sampai sekolah di luar negeri. Saya bilang jangan sombong. Rendah hati, bermartabat, beretika, jangan semaumu. Ya, itu. Apalagi kalau kamu dinasihati gembala-gembalamu, ya, dengar-dengaran. Apalagi kalau gembala itu mengutip ayat Alkitab, dengar itu. Itu Tuhan sedang berfirman, pinjam mulut dari hamba Tuhan. Ya. Jadi ketika Adam jatuh, dia kehilangan apa? Jalan. Karena apa? Jalannya hilang. Karena pintu ke Taman Eden ditutup dengan kerup, dengan pedang yang menyambar-nyambar. Jadi orang tidak bisa lagi ke jalan masuk ke dalam Taman Eden, menikmati buah kehidupan. Sebab dia tidak makan, dia sia-siakan itu. Yang dimakan itu yang dilarang.
Ya, jadi dia tidak punya jalan, dia kehilangan jalan kehidupan itu. Pada saat dia makan itu buah, dia berbuat dosa, dia kehilangan jalan. Jalan apa? Jalan kebahagiaan, jalan kesukaan, jalan ke pohon kehidupan. Tuhan janji pada kita, kalau kita menuruti Tuhan dengan baik-baik, dengan firman Tuhan, dengan taati Tuhan, dengan Roh Kudus yang hidup dalam kita, kita dijanjikan Tuhan buka jalan ke Taman Eden itu. Makan buah, menikmati. Di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan duka cita, tidak ada orang lapar, tidak ada orang curi, tidak ada orang nipu, tidak ada orang berbuat dosa. Dan latihannya itu sekarang kita dikasih tahu firman, ditegur dosa kita, dinasihati, dengar. Ya. Kejadian pasal yang ketiga tadi, ayat 24. Perhatikan ayat 24. Ia menghalau manusia itu. Dia menghalau manusia. Dan di sebelah timur Taman Di Eden, sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub ya, dengan pedang yang menyala-nyala. kerub dengan pedang yang menyambar. Tidak ada orang bisa masuk. Tutup. Terus. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya. Jadi tidak ada orang petik lagi sampai dia sendiri datang ke dunia. Merendahkan diri, jadi jangan sombong. Allah itu merendahkan diri, turun jadi manusia yang hina, yang lahir di kandang. Besar secara manusia, anak tukang kayu. Semua orang menghina, semua orang mengejek. Kecuali beberapa orang berdosa yang sadar dia punya dosa, merendahkan hati. Orang Farisi mencemoohkan, mereka menjual, ya, Yudas menjual Yesus disalibkan. Sampai dia sudah mengucurkan darah, sampai tidak ada darah lagi di atas tubuhnya. Itulah saat pedang-pedang itu menyambar luka-luka. Berapa banyak lukanya? Kita tidak tahu. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukan hanya fisik, roh kita yang sakit. Ia atas kayu salib, dia bilang sudah genap. Maka pedang yang menyambar itu berhenti. Jalan ke pohon kehidupan kita bisa masuki lagi. Tapi maukah kita seperti dia, rendah hati? Yo, sombong. Jangan ya. Tidak ada apanya kita. Hari kita belajar menghargai korban Yesus salib. Itu yang buka jalan. Tinggikan salib. Rendahkan hati. Sebab salib itu dia merendahkan diri. Filipi 2. Ya, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia turun dalam wujud manusia itu, dia mengambil posisi lebih rendah. Terus. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan kealahannya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi hamba, dan budak. menjadi sama dengan manusia. Sama dengan saya dan saudara. Padahal dia Allah. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Firman Allah itu Allah. Dan firman Allah itu menjadi manusia. Yesus mewujudkan diri jadi manusia. Kenapa bisa? Bisa. Allah berfirman A jadi A. Allah berfirman B jadi B. Lah kenapa susah dia mewujudkan diri? Sekarang aku jadi manusia. Hanya untuk menyelamatkan manusia kembali ke Eden.
Caranya bukan cara yang enak. Cara disanjung, dihormati, tidak. Mati di kayu salib. Waktu dia bilang sudah genap, maka tirai terbelah di bait Allah. Jalan menuju surga terbuka. Jalan menuju ke pohon kehidupan dibuka. Tapi dia disambar oleh kerup-kerup yang menyala-nyala itu, pedang itu. Nah, kita tidak menghargai korban Yesus, kita sombong. Orang yang menghargai korban Tuhan rendah hati. Mau dikasih tahu, mau diberitahu, mau taat, mau dengar-dengaran. Ya. Lanjut dibaca itu Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan Allah, merendahkan diri. Kok kita ini sombong, ngapain? Aduh Tuhan, tolong kita. Ya, belajar sujud kepada Tuhan dengan kepala di lantai. Kita harus sujud sampai di lantai. Gak ada apa-apanya saya Tuhan, gak ada apa-apanya. Ya, terus. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit ya. dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya semua orang bertekuk lutut. Siapa merendahkan diri akan diangkat Tuhan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ya. Dalam Mazmur 37. Mari kita baca. Ya. Ini pertama ya, kehilangan jalan. Itu dibuka oleh Yesus. Jadi manusia berdosa kehilangan jalan. Ke Taman Eden. Taman kesukaan, taman bahagia. Ya, itu dibuka oleh korban Yesus yang merendahkan diri. Lalu kita ini sombong, gak bisa masuk ke situ. Gak ada orang sombong masuk ke Taman Eden. Begitu berbuat sombong itu, Lucifer langsung masuk lautan api. Gak tanggung-tanggung. Saya sendiri mendengar, saya sendiri melihat seorang ibu 10 tahun lumpuh total, bukan lumpuh bisa jalan, lumpuh total. Cuma baring di tempat tidur, cuma diganti pakaian, diganti popoknya, diganti apa, dikasih semua segalanya di tempat tidur 10 tahun. Orang Tionghoa asli. Satu waktu anaknya yang sekarang jadi gembala, yang dulu sering ikut saya ke lembaga pemasyarakatan untuk menginjil, dia bertobat. Dia masuk di gereja kami di Makassar, dan dia sering ikut saya. Dia suka bersaksi, hatinya dipenuhi kasih, dipenuhi roh, suka bersaksi, tidak bisa tahan. Jadi dia bawa banyak orang-orang yang Tionghoa yang penyembah berhala ikut masuk. Satu waktu kita dipanggil berapa hamba Tuhan, kita berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, itu waktu kita menaikkan pujian dengan, makanya tadi saya bilang kalau saudara semua memuji Tuhan, setan keluar. Setan sombong, setan mengkritik, setan tidak mau merendah, keluar dari ruangan ini. Karena kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Ketika kita tinggikan Tuhan bersama-sama rame-rame, ibu ini tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya. Coba orang 10 tahun tidak bangun, bisa bangun sendiri. Langsung dia teriak-teriak, apa itu? Apa itu? Itu. Dia lihat cahaya putih. Dia masuk ke saya, dia bilang. Dalam bahasa dialek
Sinatoto. Coba. Saya masih ingat satu kata yang diucapkan ibu ini. Dalam waktu itu, dia bilang apa? Kamu semua manusia sombong-sombong. Pendeta-pendeta juga sombong-sombong. Kita tidak tersinggung. Ini ibu yang sudah 10 tahun tidak bisa jalan kok bisa berdiri. Sombong kamu ya. Tapi sekali minta ampun Tuhan ampuni. 10 kali sombong Tuhan ampuni. 100 kali sombong Tuhan ampuni. Saya cuma 1 kali sombong dibuang ke dalam api. Oh, Lucifer di dalam dia. Makanya begitu keras Lucifer cengkram ibu ini 10 tahun tidak bisa. Ada penyakit bukan penyakit. Itu roh menguasai, itu roh jahat setan. Ya. Telinga saya dengar, mata saya menyaksikan, sebentar saya menyaksikan seperti saya masih ada di dalam ruangan rumahnya itu. Ini kejadian betul. Anaknya jadi gembala sekarang di Sulawesi Tengah. Nah, kenapa kita ini mau sombong? Setan bilang dia sombong. Dia mau jadi Allah. Dia dibuang. Allah kita menjadi manusia rendah hati. Loh, kita ini mau memuji Tuhan dengan sombong. Mana mungkin? Kenapa banyak mulut terkancing, terkatuk? Tidak bisa menyanyi, memuji Tuhan, merendahkan diri seperti Daud. Karena sombong. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Jadi kalau hidup saudara berkenan, Tuhan yang tetapkan langkahmu. Tuhan yang pimpin engkau. Tuhan yang menetapkan langkah kalau kita berkenan. Terus Apabila ia jatuh, ya, tidaklah sampai tergeletak. kita bisa jatuh dalam persoalan, jatuh dalam percobaan, tapi tidak tergeletak. Terus Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan itu menopang sehingga tidak jatuh, tidak tergeletak. Terus ayat 34. Nantikanlah Tuhan Nantikan Tuhan, dan tetap ikutilah ikuti jalannya. jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau Ya. untuk mewarisi negeri. Ya. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi kita ini harus apa? Berkenan. Siapa yang berkenan? Yang punya iman dan kerendahan hati. Orang beriman itu rendah hati. Sebab iman itu datang dari firman yang kita dengar. Yesus itu Allah menjadi manusia rendah hati. Kita terima. Lah kita ini yang terima firman jadi sombong. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, Kalau tidak punya iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. jadi kalau mau berkenan, mau ditetapkan langkah kita, mau ditunjukkan jalan oleh Tuhan kepada kita, maka kita harus punya iman. Iman itu dari apa, so? Dari dengar firman. Iman itu apa toh? Iman itu melihat yang tidak kita lihat. Abraham keluar dari negerimu. Kemana Tuhan? Gak pakai tawar menawar, keluar dia. Ini taat, punya iman, rendah hati. Waktu Tuhan suruh saya pindah, sudah nyaman di sana, pindah ke sini, tidak tahu apa-apa. Pindah. Kalau tidak pindah, tidak taat, tidak berkenan, tidak punya iman. Saya belum tahu di sana ada apa di kota Manado ini. Coba. Mana saya kenal itu ada satu jemaat kita meninggal 95 umurnya. Om Akmar bilang apa? Pak Gembala,
saya tidak punya sekolah. Saya boleh dikata buta huruf, tapi ajaib Alkitab saya boleh baca. Aneh toh. Oh, dia bawa Alkitab besar lagi. Sudah umur 90-an. Saya bilang, sudah omah. Jatuh, jalannya rumahnya itu naik. Dari dendengan situ naik. Dia mesti jalan naik, umur 90 lebih. Masih datang ibadah doa. Loh, ibadah doa datang. Saya bilang, omah, nanti hari Minggu saja baru datang. Tidak bisa Pak Gembala, saya harus datang ibadah doa. Dia menyembah sungguh-sungguh. Masih datang PA, dia datang, duduknya di situ. Oma itu 95. Tiap kali mau pulang, Pak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih firman Tuhan. Ya, saya doakan panjang umur ya. Saya selalu doa untuk Ibu Gembala, Bapak Gembala. Tidak sekolah. Jadi orang sekolah belum tentu. Tinggi ilmunya belum tentu. Ini orang tidak sekolah. Kayak oma sendiri. Saya terkenang-kenang sama dia. Umur 95 mati, saya tidak bisa kuburkan karena dicegah masa Covid. Tidur dengan baik. Ada fotonya saya simpan. Saya datang ke Manado 60, dia punya umur 60 lebih. Sombong. Wah, sombong ini orang ibu, oma ini. Tapi rajin. Suka bikin apa itu? Bulu, nasi bulu namanya, nasi bambu. Suka bikin nasi bambu, bawa kue pergi jual di pasar apa itu ya, pasar Kanaka ya, di situ pasar, bawa pengkan sampai badannya bengkok karena dia selalu pikul, rajin, tidak ada sekolah tapi hormatnya luar biasa. Oh, Bapak Gembala, saya doakan terus ya. Dia bilang, dulu saya keras sekali, anak saya semua saya kutuki. Wah, saya bilang, loh, kok dikutuki anaknya? Iya. Anaknya sombong. Tapi setelah dengar firman, dia saya gembalakan sampai dia meninggal umur 95. Dari 60 lebih dia sama-sama. 95 meninggal. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Pak Gembala, saya dengar Pak Gembala bilang, berkati anakmu, berkati semua. Jadi saya berkati. Anak saya betul diberkati. Semua punya rumah sekarang. Dia kasih lihat rumahnya. Dia suruh saya doakan pentabisan rumahnya, saya doakan. Dia baru bangun rumah baru. Jualan apa? Jualan nasi jaha. Bisa bangun rumah. Diberkati Tuhan. Nggak susah payah. Orang yang diberkati Tuhan nggak susah payah. Tidak. Utamakan ibadah. Dia tidak dungu. Dia cerdas, dengar firman Tuhan dia tangkap, dia lakukan, diberkati. Anaknya dia kasih lihat saya, itu anak saya rumahnya Pak Pendeta, itu rumahnya anak saya yang dulu saya kutuki sekarang semua punya rumah. Malah orangnya sekolahan tinggi, angkat tumit, plak, sampai ini Gembala pendeta ini, coba. Tapi ini tidak, sampai mati. Anaknya terima kasih sekali, ya Pak Gembala, terima kasih. Ya, sudah. Mari kita belajar berkenan, beriman, iman dan rendah hati. Orang beriman itu rendah hati. Kalau tidak ada iman, tidak rendah hati, sombong. Jangan ya. Nanti kalau kita rendah hati, kita berkenan, beriman, Tuhan tunjukkan jalan. Tuhan buka jalan untuk kita. Ya. Jadi memang hidup di masa sulit seperti sekarang. Sulit. Saya kasih tahu saudara, sulit, ekonomi sulit, tambah sulit nanti, tambah susah. Bukan tambah enak, tambah susah, tambah sulit, tambah sulit. Tapi kalau saudara pelihara iman, saudara pelihara rendah hati,
Tuhan memberkati. Apa susahnya di masa sukar Tuhan pelihara? Di masa kelaparan Tuhan pelihara umatnya melalui Yusuf. Nggak ada yang susah. Tapi apa kita mau berkenan, punya iman, punya kerendahan hati? Ya, memang susah. Tapi Tuhan pelihara kita. Itu jaminan. Masa Tuhan mempermalukan saya? Gak mungkin. Ya toh. Siapa Tuhanmu? Yesus. Itu iman saya. Lalu saya hidup bagaimana? Sombong. Kalau saya hidup rendah hati, Tuhan pelihara. Masa tidak dikasih makan? Burung gagak saja dikasih makan, masa saya tidak? Jangan ya. Mari kita hidup dengan iman dan berkenan karena rendah hati. Mazmur 37 ayat 37. Tolong dibaca. Perhatikanlah orang yang tulus, Ya. dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tulus, jujur. Sebab pada orang yang suka damai Suka damai, tidak dendam, tidak akan benci. ada masa depan. Tidak ada akar pahit. Kalau tidak enak sama seseorang, datang sama dia. Saya juga buka pintu hati, pintu rumah. Kalau saudara bilang saya ini pendeta, bikin saya begini-begini, saya datang. Omong terbuka. Selesaikan dengan baik. Jangan sombong. Ya. Terus suka damai. Orang suka damai ada apa? Akan ada masa depan. Mau masa depan yang baik? Hah? Saudara, biar saudara banting tulang-tulang, banting buka ini, buka itu, kalau Tuhan tidak berkati, tidak diberkati. Tapi kalau saudara rendah hati, punya iman, Tuhan buka jalan. Dia buka jalan waktu tidak ada jalan. Tapi kalau sombong, mengabaikan nasihat, mengabaikan teguran, ya, mau banting tulang pusing, buka ini, dah. Kalau kau berkenan jalanmu, Tuhan buka jalan. Jangan sombong, jangan ada akar pahit. Baca itu ayat 5, Mazmur 37. Ayat 5, ayat 7, ayat 8, sampai ayat 11. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Ya, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. iya. Percaya, iman, dia akan bertindak. Terus ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, Iya. dan nantikanlah Dia. Nantikan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Ya, ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Rendah hati, tidak sombong. Rendah hati mewarisi apa? Mewarisi negeri. Iya. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini negeri ini, saudara. Mewarisi negeri dengan kesejahteraan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Kan jalannya sudah Tuhan tunjuk. Tunggu, nantikan Tuhan. Tuhan buka jalan. Ya, orang yang percaya Tuhan, rendah hati seperti dia, ya, akan dibukakan jalan oleh Tuhan, menemukan jalan. Jadi waktu dia berbuat dosa, kesombongannya ada. Adam dan Hawa ini sombong. Kenapa sombong? Karena kalau makan buah ini katanya setan, nanti kamu jadi seperti Allah. Sombong. Jadi dipetik itu buah. Ay, aku jadi Allah, seperti Allah. Sombong. Jatuh. Diusir malah keluar dari Taman Eden. Nah, coba. Ya. Akhirnya kehilangan jalan, tutup.
Tapi kalau kita mau Tuhan buka jalan, kita harus rendah hati. Dia buka jalan. Yang kedua, mereka kehilangan apa? Kebenaran. Bagaimana saya tahu Adam dan Hawa kehilangan kebenaran? Mereka membenarkan diri. Tuhan cari, Adam, di mana kau? Aku takut. Ini mulai membenarkan diri. Aku sembunyi. Dulu tidak sembunyi, sekarang sembunyi. Kenapa? Oh, kamu makan itu buah. Iya, perempuan yang memberi saya makan, maka aku makan. Ini membenarkan diri. Bukan bilang saya makan, saya melanggar Tuhan, ampuni saya. Harusnya saya sebagai Adam, suami tidak boleh begitu, harus jadi contoh. Tapi membenarkan diri, ya saya tidak salah loh, saya makan ini karena istri saya kasih makan. Makanya istri itu jangan jadi seperti Hawa, suka jalan sendiri, tidak menopang suaminya, tidak menolong suaminya, malah menjatuhkan suami. Ya, terus aku tidak salah istriku. Betul itu Hawa? Hawa bilang apa? Oh, aku juga tidak salah. Ular itu. Nah, ini namanya orang membenarkan diri. Kehilangan kebenaran. Kalau ada kebenaran Allah dalam hidup kita, kita tidak akan mengatakan orang itu salah. Saya salah. Kebenaran Allah ini jadi cermin buat saya. Oh, ini salah saya. Ini tidak benarnya saya. Saya harus perbaiki. Itu orang yang tidak punya kebenaran sendiri. Kebenaran Allah seperti kaca, cermin. Oh, ternyata di sini ada tahi lalat. Ternyata di sini ada noda. Ya. Ini firman. Seperti kaca, cermin. Ya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, Ya. dan mereka tahu Ya. bahwa mereka telanjang. Telanjang sekarang. Terus? Lalu mereka menyemat daun pohon ara Ya. dan membuat cawat. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Ya. yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, Ya. bersembunyilah manusia dan istrinya itu Ya. terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di mana engkau? Ia menjawab, Ya. "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Ya. aku menjadi takut." Takut. Takut itu dimulai dari sini. Sekarang banyak orang takut. Takut apa terutama? Takut mati. Nanti kalau mau mati, jangan saya mati Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong. Baru mau percaya, baru mau merendah. Takut mati. Ada orang takut gelap, takut malam, takut tidur, sampai tidak bisa tidur. Itulah saya dulu. Dulu tidak ada rasa takut. Orang yang merasa takut itu karena melakukan dosa, tidak terbuka, tidak telanjang di hadapan Tuhan. Dipakai daun ara, itu pembenaran diri, pohon ara. Daunnya diambil, dipetik, dibikin baju. Tutupi ketelanjangan, pura-pura. Banyak orang Kristen itu kan pura-pura. Ya. Ini karena kehilangan kebenaran. Tapi kalau kebenaran Tuhan menelanjangi kita, datang sama Tuhan. Ya. Datang seperti Sakeus, saya orang berdosa. Ya. Datang seperti perempuan Samaria, datang seperti wanita berzina itu di Yohanes 8. Terus dibaca. Karena aku telanjang, Ya, sebab itu aku bersembunyi. aku sembunyi. Firman-Nya, Ya,
siapakah yang memberitahukan kepadamu Ya, bahwa engkau telanjang? ya, Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? ya. Manusia itu menjawab, Nah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu jadi kepadaku. pembenaran diri. Bukan saya salah loh Tuhan, itu perempuan itu. Siapa suruh Tuhan taruh itu perempuan. Makanya perempuan itu harus berdiam diri. Tidak boleh banyak ngomong, karena perempuan dulu mulai bikin dosa. Perempuan dulu bikin dosa. Habis dia makan mau dikasih suaminya. Suaminya bilang, oh apa ini? Jadi sekarang ditanya Tuhan, siapa yang kasih makan? Istriku. Istri harus menopang suami. Ketika suami salah langkah kasih tahu, bye-bye. Sayang, salah langkah toh. Begitu ngomong. Salah langkah. Pak, salah langkah Pak. Kasih ingat. Ya. Bukan istrinya yang malah kasih makan ini buat makan Jo. Nggak usah sembahyang hari-hari begini, mau sembahyang saja nggak usah lah. Gitu kan? Pergi gereja terus, nggak usah lah. Tidak. Tuhan tolong kita. Ya. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 12 tadi, tolong dibaca baik-baik. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Ya. dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Ini membenarkan diri. Jadi saya tidak salah ya, istriku. Nah, ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Ya. apakah yang telah kau perbuat ini? Ya. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, Ya. maka ku makan. Nah, ular yang salah, pembenaran diri. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kebenaran. Tadi kehilangan apa? Jalan menuju pohon kehidupan tutup. Ya. Kehilangan kebenaran, membenarkan diri. Kehilangan hidup. Yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan hidup. Mari kita baca. Kehilangan hidup ini. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Iya. Semua pohon dalam taman ini Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya buahnya boleh dimakan dengan bebas. bebas. Cuma Tetapi, satu. pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Iya. janganlah kau makan buahnya. Iya. Sebab pada hari engkau memakannya, Mati. pastilah engkau mati. Kenapa Tuhan mesti taruh pohon pengetahuan baik dan jahat? Sebab Tuhan menciptakan kita manusia bukan seperti robot yang kurang di setel. Tuhan mempunyai rencana, manusia punya kehendak sendiri untuk memilih yang baik, memilih kehendak Tuhan atau memilih kehendakku. Yesus berkata sebagai manusia menderita, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu Bapa. Suruh pilih. Yesus memberi contoh, bukan kehendakku, kehendakmu. Ya, manusia milih mati, dimakan buah untuk mati. Ini mati bukan hanya fisik, mati kembali kepada tanah. Tuhan berfirman kepada Adam, kamu akan kembali kepada tanah. Sebab kamu adalah tanah, kamu debu, dari debu kembali debu. Coba gali kuburan. Saya melihat oma-oma saya digali kuburannya, dikasih pindah dari peti yang hancur, ya, tubuhnya hancur, ada tulang, ada, saya heran ada slopnya itu.
masih utuh loh. Orangnya sudah hancur, selopnya masih utuh. Masukkan guci, pindah kuburan. Apa yang Allah katakan? Manusia mati dari debu menjadi debu. Masa kita tidak percaya ini Alkitab kita? Kok kita sombong? Tuhan bilang tidak ada iman. Kok kita tidak mau punya iman, tidak mau dengar firman? Kok kita tidak mau rendah hati? Kita tidak mau berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau melupakan kesalahan orang. Kita tidak mau mengampuni. Tadi di jalan saya menyetir mobil, istri saya bilang, omong-omong ini. Setiap hari saya doa begini, Pak. Kalau ada orang yang saya tidak senang atau tidak menyakitkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni. Ini istri saya ngomong-ngomong tadi. Sambil tiba di tempat ini. Saya bilang sama dengan saya. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak pernah menyakiti kita. Ada orang yang tidak bisa memuaskan kita untuk memberikan kita jawaban yang benar. Tapi istri saya bilang, Pak, saya berdoa, Tuhan tolong saya mengampuni orang yang bersalah. Kalau kau tidak mengampuni, kau tidak masuk surga. Loh, masa ya? Iya. Kalau kamu tidak mengampuni, kau tidak masuk surga. Karena kau tidak mengampuni, kau tidak diampuni. Ampuni supaya kamu diampuni. Jangan pertahankan kedengkian, kebencian itu. Ya. Mati ini mati betul. Bukannya mati fisik. Kalau orang tidak percaya, tidak bertobat, mati dalam lautan api, mati kekal. Ini kematian yang kedua. Lautan api, orang yang tidak ada namanya di dalam kita kehidupan. Jadi jangan main-main. Kita berada di penghujung akhir zaman. Mari kita berhati-hati dengan hidup ini. Tidak tahu kita masih hidup besok sebentar. Kita tidak tahu. Kok kita tidak takut sama Tuhan? Markus 9 ayat 44 sampai 47. Jadi mati kekal. Bukan mati cuma mati fisiknya mati, tidak, mati kekal. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Di tempat neraka, lautan api, ulat tidak mati. Dan apinya tidak akan padam. Api di sana tidak pernah bisa dipadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, Nah, kalau kakimu menyesatkan, silakan potong. penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, Iya, daripada dengan utuh kedua kakimu iya, dicampakkan ke dalam neraka. iya. Lebih baik timpang tapi masuk surga daripada dua kaki tapi masuk neraka. Itu artinya apa? Jangan artinya potong kaki secara hurufiah, tidak. Perjalanan kaki itu menuju perjalanan. Perjalanan hidupmu itu dirubah. Yang tidak baik jangan diteruskan. Ya, terus. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, Ulat di sana tidak mati. dan apinya tidak akan padam. Api juga tidak padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, Ya, cungkilah. cungkil bukan artinya cungkil keluar, tidak. Artinya jangan pergunakan salah mata itu. Terus, Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, ya, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. ya kan? Jadi 3 macam kehilangan ini. Adam berbuat dosa. Hilang apa? Hilang apa? Yang pertama apa? Hilang jalan. Tidak ada lagi jalan ke surga buat Adam. Kembali ke Eden, tidak. Sampai Yesus datang. Ya. Kehilangan apa? Kebenaran. Orang yang suka membenarkan diri itu kehilangan kebenaran. Kemudian yang ketiga, kehilangan apa? Hidup. Harus mati.
Mati ini bukan hanya fisik. Terlambat kalau saudara sudah mati baru, aduh, di sana baru teriak-teriak, Tuhan kasih keluar saya dari api, kasih keluar dari api. Tidak bisa. Kasih karunia Tuhan ada batas. Kemurahan Tuhan itu ada batas. Karet, tahu karet? Tarik, 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 terus tarik, bisa putus. Jangan selalu bilang Tuhan murah hati, Tuhan murah hati. Memang betul, tapi jangan permainkan kemurahan hati Tuhan. Jadi mereka kehilangan hidup. Nah sekarang saya ingin tunjukkan saudara, siapa yang mengembalikan itu jalan, siapa yang mengembalikan kebenaran, siapa yang mengembalikan hidup. Itu yang harus kita puji, kita agungkan, kita muliakan, kita hormati, kita takuti. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. aku jalan. Kalau saudara Adam kehilangan jalan, maka Adam yang akhir datang membawa jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, akulah jalan. Tidak ada orang sampai ke Bapa, ke Taman Eden itu, kalau tidak melalui Yesus yang sudah disambar oleh pedang. Darahnya habis di atas kayu salib. Itu korban Tuhan. Jadi kalau orang menghargai korban Tuhan, tidak sombong, tidak mempertahankan marah, tidak mempertahankan kebenarannya sendiri. Aku jalan, I'm the way. Aku juga kebenaran itu, kata Tuhan. Dan aku itu hidup. Dia datang memulihkan. Yesus, jangan ragu. Ya, Yesus datang sebagai jalan. Akulah jalan, hanya ada satu jalan. Yesus. Jadi kalau orang Kristen sudah tahu seperti ini, penderitaan Tuhan di kayu salib membawa kita ke surga, ya, mengumpulkan kita dalam bentuk tubuh Kristus, sidang jemaat. Lalu diajar, lalu di sana ditempatkan seorang pemimpin jemaat, seorang gembala jemaat, seorang yang menghamba Tuhan, menjaga jemaat, mengajari jemaat. Lalu jemaat itu berlaku tidak benar, dinasihati marah, ditegur dungu, tak mau terima. Artinya gembala itu kasih nasihat ini yang dibaca sekarang ini loh, firman. Tanpa iman tidak berkenan pada Allah. Tidak rendah hati, tidak berkenan kepada Tuhan. Ditegur itu tidak mau terima, itu namanya Alkitab bilang dungu. Dungu itu apa? Bodoh, stupid. Ya. Jadi Tuhan itu datang dari surga. Buka jalan ke pohon kehidupan. Mari kita tinggikan Dia. Nggak ada Allah yang lain. Allahnya kita Allah yang benar dan hidup. Nggak tahu bagaimana rasanya orang itu yang masih hidup dalam doa. Dia seorang notaris, saya dengar itu kesaksiannya. Ini notaris, dia kasih tahu identitasnya. Berarti dia betul. Dia justru melihat surga. Dia melihat Yesus. Oma saya yang meninggal waktu tidur juga lihat surga, kasih tahu semua anak-anaknya. Ya, kita tidak cerita surga. Ya, jadi dia datang dari surga merendahkan diri. Mari kita jadi warga surga. Ya kan? Saudara semua terima Yesus. Coba angkat tangan, siapa yang terima Tuhan? Terima? Nah, apa yang harus kita buat? Menerima Yesus, menerima satu kerajaannya, kerajaan Tuhan Yesus tidak goncang. Langit dan bumi goncang, itu dia tidak goncang.
Apa yang harus kita buat orang Kristen? Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. tahu mengucap syukur. Orang tolong pak kita, terima kasih. Terima kasih Tuhan, orang itu Tuhan pakai tolong saya. Makin sungguh-sungguh, makin baik, bukan makin kepala batu. Ya. Terus Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, Ya, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, Ya. bukan hanya bumi saja, ya. melainkan langit juga. Langit juga digoncang, bumi juga tergoncang, semua digoncang. Apa yang tidak goncang? Baca. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada Ya. apa yang dapat digoncangkan. Ya, Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. ya, Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Ya. menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, jadi banyak orang ibadah tidak berkenan. Acara datang ke gereja cuma hadir. Hadir dan mengantuk. Pikiran jalan. Disuruh bawa Alkitab, tidak bawa Alkitab. Gitu. Cuma duduk. Beda saudara. Sungguh. Beda. Beda. Dengan kalau gembala menunjukkan ayat, kita baca semua. Kita baca sendiri. Beda dengan cuma dengar. Kenapa waktu lebih lama untuk kita dengar firman? Karena dibaca. Ada pembaca. Nah, ada pembaca, saudara baca. Nanti dia salah baca, kasih tahu, salah baca. Beda. Engkau bawa Alkitabmu dengan tidak bawa, cuma duduk ngelamun, jalan pikiran. Ini mesti dikuasai nih pikiran dan hati kita. Beda. Kalau tidak beda saya tidak ajarin saudara. Nanti minggu depan waktu ibadah saudara bawa Alkitab baca. Beda. Ya. Jadi beribadah dengan apa? Hormat dan takut. Tolong dibaca lagi itulah. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Apa aja bilang? marilah kita mengucap syukur Ya. dan beribadah kepada Allah Ya. menurut cara yang berkenan kepadanya, Cara berkenan. dengan Bagaimana? hormat dan takut. Ada rasa hormat pada Tuhan dan takut. Tadi saya bilang, wali kota, gubernur undang saya jam 9. Jam berapa saya datang? 9:30. Gubernur bilang sama ajudan, kasih tahu itu, jangan terima. Perhatikan baik-baik. Saya mengasihi saudara. Saya ingin membagikan apa yang saya punyai, yang saya dapat. Dengan sungguh-sungguh, karena saya punya tanggung jawab. Nanti saya sampai di sorga bertanya, Tuhan tanya, itu satu, coba lihat. Coba intip, aku kasih intip kamu, coba lihat. Tuh, di neraka itu. Kamu tuh tidak pernah ngomong tuh sama dia. Kamu sungkan toh, segan toh. Karena dia banyak uang toh. Karena dia seorang punya ilmu tinggi toh. Jadi John Yosef tidak pernah ngomong toh. Kalau lihat itu, kamu lihat. Jadi saya tidak mau, saya ingin Tuhan tidak tegur saya. Cuma dia bilang, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Mari beribadah, hormat, takut. Jangan serupa dunia. Jangan jadi Kristen dunia. Tapi mari kita hidup berkenan, rendah hati. Ya, saudara tahu dunia sedang tidak benar sudah. Tunggu sedikit waktu. Ya,
Jadi hiduplah menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Saya adalah jalan, saya adalah hidup, saya adalah kebenaran. Itu Yesus. Jadi apa yang terhilang pada saat Adam jatuh dalam dosa? Hilang jalan, hilang kebenaran, hilang hidup, dikembalikan oleh Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan, kebenaran dan hidup. Dia mati di kayu salib. Tinggikan korban Tuhan. Asik kita mendengar. Roh Kudus tolong saya, supaya saya hidup berkenan pada Tuhan. Supaya saya adalah orang Kristen yang beriman tapi rendah hati. Tidak sombong. Tidak tinggi hati. Ya, rendah hati. Itu tadi percakapan saya dengan istri di mobil. Orang menyakiti, orang kurang merasa hormat, kurang hormat yang pada kita. Tidak apa artinya hormat itu, tidak ada. Ya, orang mau begini begitu silahkan, tapi kami berdua suami istri mengampuni, tidak mau simpang. Ya, biar Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan memberkati kita. Ya, jadi 3 kehilangannya Adam dan Hawa, dan kehilangan itu juga diwariskan kepada manusia. Dia datang menunjukkan kita, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Yesus itu hidup. Jadi jangan lagi orang Kristen memuji Tuhan. Puji Tuhan. Rasa jengkel lagi, lama sekali. Ya, dulu saya pimpin pujian, selalu ditegur gembala saya. Kalau ada lagu dulu, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku, karena saya baru lahir, baru penuh kasih cinta, penuh Roh Kudus. Orang pimpin pujian itu perlu Roh Kudus, harus alami itu baptisan Roh Kudus. Jadi saya nyanyi itu angkat tangan lama sekali. Pendeta saya bilang, jangan terlalu lama-lama begitu, orang lain capek. Tapi ternyata tidak ada yang capek. Apa saudara capek memuji Tuhan? Nggak jawab itu. Apa saudara semuanya, maafkan ya, pongo itu apa? Tuli? Tidak tahu. Apa saudara capek? Kalau tidak tuli berarti dengar jawab. Apa saudara capek? Apa saudara masih mau memuji Tuhan? Angkat tanganmu, katakan Tuhan. Ya, saya lama sekali angkat tangan dulu. Sampai gembala tegur. Yang terlalu lama juga kasih orang tua-tua. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Itu usia saya masih muda. Ya 20 lebih 30. Ya, masih kuat. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat pada Tuhan. Lebih dekat
Sementara dunia sedang tenggelam, biar kita terangkat lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan angkatkan jiwaku. Siapa yang mau merendahkan diri? Tuhan berkenan orang yang rendah hati. Tuhan berkenan kepada iman. Tapi orang yang beriman rendah hati, tidak sombong. Ditegur, dia turun ke bawah. Dinasihati, dia menangis. Saya salah. Pergi ke tempat yang maha tinggi. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang kelam. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Jangan tinggal di rumah. Orang yang beriman datang kepada Tuhan rendah hati. Kalau ada persoalan, ada akar yang pahit, tidak senang, datang kepada orang, selesaikan. Kalau tidak menyelesaikan, biarpun sampai ke ujung bumi, tidak berkenan pada Tuhan. Suami istri, berjalankah engkau dua orang sebelum sepakat, sebelum berjanji? Amos 3 ayat 3 mengatakan, berjalankah dua orang kalau tidak berjanji? Angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Kita harus lebih dekat Tuhan. Ketika Adam jatuh, dia pergi makin jauh.
Dia mengusahakan tanah. Dia berpeluh sampai kembali ke tanah, kepada debu, karena dia debu. Kita juga sama, debu. Ketika Kain berbuat dosa, Alkitab mengatakan Kain lari jauh dari hadapan Tuhan. Tapi di akhir zaman ini jangan. Mari kita datang lebih dekat. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dulu kami hilang jalan. Dulu kami hilang kehidupan. Dulu kami hilang kebenaran. Tapi hari ini kami ada di dalam kehidupan Yesus. Ada di dalam kebenaran Yesus. Dan ada di jalannya Tuhan. Kami bersyukur mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Kami berubah. Hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sehingga waktu Tuhan datang, kami ada bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita, dua-duanya. Tuhan, angkat jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Terimalah berkat. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Kitalah orang diberkati untuk memberkati. Jadilah saksi Tuhan, menangkanlah jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.